Dan Ali Mustafa ini adalah guide pertama dan yang memang menjadi guide-nya Juliana Marins pada saat kejadian di Gunung Rinjani. Sekarang, Di. Ya. Ini yang paling orang pengen dengar. Pada saat kejadian, itu posisinya pada saat berangkat dari bawah, itu ada berapa orang yang lu bawa? Untuk hari pertama ya, sebelum kejadian hari pertama itu saya bawa 6 orang. Oke, jadi 6 orang ini nggak ada yang misalnya 2 berteman? Iya, 2 yang berteman. Tapi untuk si Juliana itu dia solo traveling, jadi nggak ada temannya dia itu. Oh, dia solo. Dia solo sebenarnya. Dia gabung. Ya, dia gabung sama grup yang lain, paket sharing. Paket sharing. Kita memiliki 2 option, paket sharing dan paket private. Tapi si Juliana itu memilih paket sharing. Jadi si Juliana memilih paket sharing dan dia digabungkan dengan 5 orang teman yang lainnya. Untuk hari pertama sih semuanya baik-baik aja. Dan di hari keduanya kita baru melakukan pendakian ke summitnya. Oke, berarti 2 hari yang diperlukan. Mengambil paket 3 hari 2 malam. Iya. Paket sharing gitu. Pertama kali mendaki itu di Rinjani. Adalah pertama kali pendakian untuk dia. Kamu ada sebenarnya. tanya nggak waktu itu kenapa dia mendaki? Sebenarnya dia sedang mencari apa? Melihat view aja sebenarnya. View yang dia cari sebenarnya naik Rinjani itu. Summit ini dilakukan pagi-pagi. Iya, Pagi-pagi. pagi-pagi itu. Subuh. Jam 3 pagi. Oke. Summit attack-nya itu perlu waktu berapa jam dari posisi terakhir sampai puncak? Boleh sih normalnya itu 3 jam dari Pelawangan. Dari tempat camp ke summitnya itu 3 jam normalnya. 3 jam ya? 3 jam normal. Oke. 3 jam dengan trek seperti apa? Ya. Dengan di sana itu kita memiliki 3 trek. Oke. Ya, trek pertama itu di sana itu pasir dan juga curam di sana itu. Ya, yang begini kan? Ya, dan kita membutuhkan waktu itu normalnya 1 jam di sana. Karena dia Capek. begini kan? Ya, Iya. dan trek kedua itu di sana itu agak landai lah di sana, agak landai. Dan jalannya itu enak lah gitu. Luas jalanan? Luas jalan itu 1 meter, 1 meter 2 setengah. meter lebih lah, 2 Iya, meter kiri lebih. kanan jurang Iya, itu ya? Iya. kiri kanan jurang Oke. itu. Berapa tuh? Dia itu jatuh sekitar jam setengah 6 lah, jam 5.30-an lah kurang lebih. Karena emang bener-bener slow sih Juliana ini, speednya emang bener-bener slow Oke, banget. jadi dari antara 6 orang, Juliana yang paling slow lah ya? Yang paling slow dan paling belakang juga. Oke, paling belakang. Kamu ada di mana posisinya? Kamu di depan terus atau kamu di belakang? Saya di belakang, Di belakang? iya. Berarti yang mimpin adalah mereka juga? Malah yang 5 orang itu, mereka itu jalan tanpa penghandelan saya gitu. Saya Empat titipin dia ke 3 orang lokal. Oh, ada lagi orang Ya, lokal? kan ramai ini Pak. Paham, Dibilang pada ya, saat kalian mendaki, kalian kan ketemu Iya, pendaki kan lain. ketemu. Jadi Karena- orang lokal Nah, ini, kamu nah, suruh ikut dia di itu. belakangnya. Ya, karena- Kamu jaga di belakang, Ya, karena karena kamu lihat speed. Ya, Speednya kan beda-beda gitu. sinar lampu kan banyak yang diikuti. Karena kan dia juga mau mencari sunrise juga. Ya. Mau datang ke summit sebelum sunrise kan itu yang dicari. Oke, Makanya jadi- saya suruh dia jalan duluan mengikuti lokal itu biar nggak tersesat gitu. Oke, ini strategimu berarti supaya kamu bisa cover di belakang Ya, ya? saya bisa cover Juliana ini yang di belakang gitu. Oke, berarti kamu nih udah ngebaca. Nih Ya. Juliana fisiknya agak Ya kurang. pasti saya sudah baca juga dia pasti nggak bakalan sampai summit juga sih sebenarnya karena fisiknya itu. Saya lihat itu dia udah benar-benar capek sih di sana. Capeknya tuh kayak gimana? Sampai kayak rebahan, kayak gitu atau masih Ya kayak dia sampai rebahan, dia ngos-ngosan juga tapi nggak terlalu sih, nggak terlalu sampai kayak gitu. Dia cuma Iya. ngos-ngosan biasa, nafas biasa aja. oke, Dan tapi di sana saya sempat menyarankan juga untuk si Juliana ini, gimana nih Juliana? Apakah kamu mau diam di sini atau tapi dia tetap mau lanjut? Makanya di dalam briefing itu, ketika kita briefing tamu, misalnya ini paket sharing, kita ke summit itu kan tentunya kita membutuhkan ekstra energi kan gitu, ekstra power gitu. Iya. Kalau di sana tidak ada yang namanya race, kamu merasa cepat, ya tunggu teman kamu yang lambat. Oke. Ya, Tapi kalau misalnya naik ke atas itu pada saat daftar ada kayak surat dari dokter nggak bahwa dia sehat atau segala macam? Kita melakukan medical Ya. check up dulu terlebih dahulu karena itu yang diperlukan saat kita melakukan registrasi di Resort Sembalun. Oh, berarti ada medical check Ya, up. udah ada medical check Itu up itu duluan. udah bener lah ya. Oke, kita lanjut kembali ke yang tadi. Itu temen-temennya tahu nggak kalau Julia, bukan temennya ya, maksudnya Ya. bagian dari Ya, grupnya paket lah itu. itu, Tahu nggak timnya. kalau Juliana ini sebenarnya fisiknya kurang oke? Oke, Mereka tahu. mereka tahu. Ya, Mereka jauh banget nggak dari Juliana? Karena kalau setahu saya sih ada salah satu dari mereka itu yang masih agak di belakang juga. Nggak terlalu jauh dari saya lah gitu sama si Juliana itu. Karena dia itu punya speed yang agak pelan juga. Tapi dia lebih cepat sedikit dari si Juliana ini. Cewek juga. Cewek juga dari Itali kemarin. Oke, jaraknya berapa jauh tuh yang paling terakhir dari Juliana sama kamu? Kalau menurut saya sih nggak jauh-jauh amat sih ya. Sekitar 200 meteran lah sebenarnya. 200 meter? Iya, kurang lebih 200 meteran. Iya, memang sih masih kelihatan. Iya, Berkabut masih nggak kelihatan. waktu itu? Kalau untuk malamnya sih nggak berkabut. Kamu ya. sama Juliana jaraknya berapa meter? Langsung saya jalan bareng malah. Oh, bareng ya? Iya, bareng jalan Oke. bareng.
Nah, yang di depan nih sisanya kan. Ya. Nah, yang di depan ini, yang paling belakang, yang di depan itu Ya. sekitar 200 meter. Ya sekitar 200 meteran. Di depan setelah istirahat, si Juliana minta istirahat kan di tempat Juliana yang jatuh, saya sempat minta izin ke dia untuk mengecek yang di depan gitu kan. Siapa tahu dia istirahat di depan itu. Saya mencoba mengecek di sana. Yang kamu khawatirkan itu apa? Suruh Juliana tunggu dulu, kamu ngecek ke depan. Bukan saya suruh Juliana menunggu, tapi dia yang minta izin ke saya untuk minta beristirahat. Oh, dia minta izin beristirahat gitu. Nah, Dia yang minta izin ke saya. nah sekarang kita kan logikanya gini. Ini kan ada 6 orang di depan, Ya. Juliana di belakang. Dia kan minta izin istirahat kan. Ya. Kamu saat itu mikirnya apa? Takutnya terjadi apa-apa juga, karena kan saya nggak tahu saya bisa ngendel apa nggak dia nanti di saat turun dari summit itu. Oke, kamu agak khawatir sama di depan nih. Ya. Jadi, Saya khawatir juga yang di depan karena posisi kita saat turun dari summit itu lumayan bahaya juga. Ya. jadi pada saat Juliana minta istirahat, Ya. kamu apa yang kamu lakukan? Kamu izin dulu ke dia. Saya izin kamu ke suruh- dia untuk mengecek tim yang di depan. Juliananya ini pada saat kan dia duduk tuh ya. Ya dia duduk. Dia duduk kan? Ya dia duduk. Kamu bilang apa ke dia? You can wait here. I just wanna catch them. I just wanna check them in front. Saya bilang gitu. Saya mau mengecek dia di depan. Terus I'm gonna wait you there. Saya bilang gitu ke dia. Saya bakal nunggu kamu di sana. Tapi setelah saya menunggu itu, Dan nggak kunjung dia datang. tidak kunjung datang. Nah, saya balik ke tempat terakhir. Oke. Posisi terakhir dia duduk, kamu bisa lihat sekitarnya dong, ya kan? Sekitarnya. Ya, sekitar. Ini kan duduk nih, ada Ya. sekitarnya kan? Ya. Dekat nggak sama jurang atau berbahaya gitu? Duduknya si Juliana ini, ya di sana itu posisinya tebing. jurang, tapi untuk posisi istirahat itu aman. Kamu berharap Juliana nih nyusul? Ya, saya berhenti di depan. Saya berharap itu Juliana bakalan nyusul kah ke Oke. saya. Setelah 30 menit saya menunggu, tapi Juliana ini nggak kunjung datang lah gitu. Saya lari ke bawah. Setelah saya mengecek di sana, mencari Juliana, saya tidak menemukan apa-apa. Cuman saya melihat cahaya senter di ketinggian 150 meter lah ke bawah gitu. Ke bawah. Ya, Nah, ke pada bawah. saat kamu Benar. balik, yang lain ikutan balik nggak atau nunggu di situ? Enggak, kan Lanjutkan. di saat saya ngecek itu saya sudah menemukan tim yang lain. Mereka sudah jalan duluan. Saya sudah tidak. Oh, jadi kamu nggak ketemu yang di depan? Ya, Juliana juga nggak nyusul. ya makanya saya nunggu di sana. Akhirnya dia mondar-mandir. Ya saya cuma lihat cahaya senter aja sih, tapi saya nggak bisa lihat si korban ini. Oke, tapi kamu udah feeling itu Juliana? Ya, ada feeling itu Juliana. Bagaimana perasaanmu saat itu? Di sana itu saya benar-benar panik sih Panik. itu. Saya benar-benar panik banget dan setelah saya tahu itu saya langsung balik ngambil tas saya, ngambil HP saya juga, mencari jaringan untuk mengabari perusahaan tempat saya bekerja bahwa si TO. Juliana itu jatuh gitu. Juliana kira-kira bawa HP nggak tuh? Setahu saya sih di tas kecilnya, tas pinggangnya itu dia bawa, di sana itu ada HP sama dompetnya. Oke. Ya, kalau kita lihat dari video drone itu kan, Iya. ya di sana itu Dia ada HP dan sempat. dompetnya. Ikut punya nomormu nggak? Kalau dia itu nggak punya nomor saya, dia nggak punya nomor saya. Kira-kira dia dapat sinyal nggak di bawah? Kalau di bawah itu nggak ada sinyal sih. Saya dapat informasi dari tim SAR, Bang Otong. Kalau di sana itu udah nggak ada sinyal di bawah itu. Oke. Oke. Nah, pada saat kamu hubungin, kamu berpindah nggak dari situ? Maksudnya kamu turun ke bawah, coba nyari tali atau gimana? Atau kamu stay di situ? Saya selalu stay di sana karena saya selalu memberikan semangat untuk Juliana itu untuk menunggu. Oh, kamu teriak? Ya, saya teriakin dia dari atas untuk menunggu dan jangan pernah berpindah gitu. Oke, kamu kasih instruksi? Iya, instruksi ke Juliana. jawab? itu. Dia jawab. Dia cuma bisa jawab help me, dia bilang gitu dari bawah. Oke. Cuman itu aja yang bisa kita dengarkan. Suara dia bilang help? Bisa. Gaet yang bareng naik sama saya, yang satu organizer, Iya. dia yang dari puncak langsung turun ke bawah. Oke. Dan kita diskusi di sana dan kita mencoba untuk mencari tali yang ada di shelter. Kita Oke. ngecek di sana, tapi ternyata tidak ada tali. Jadi mau nggak mau kita harus menunggu. Terus saya tetap diam di sana, tapi saya menginformasikan ke guide yang lain itu. Oh, jadi untuk mereka turun. yang Ya, cari mereka ya? yang cari. Aku lihat di video itu kamu yang turun Ya, pertama. itu pertama kali saya yang turun di sana. Kamu pernah turun tebing? Nggak pernah sama sekali. Ya, nggak ada pengalaman turun tebing. Mereka itu. Dan kamu juga nggak punya pengalaman? Ya, saya nggak punya Tapi pengalaman, karena rasa tanggung tapi jawab saya berani. memberanikan diri lah. Setidaknya itu saya bisa memberikan pertolongan pertama untuk si Juliana itu. Apa di Juliana ini. kepalamu saat udah nih tali udah kepasang gitu? Semua badan saya gemeteran karena ini kan pertama kali saya bakalan turun tebing. Itu yang saya rasain kemarin. Jadi kamu merasa takut? Ya, merasa takut banget sih sebenarnya kemarin. Oke. Ya, Pada saat kembali kamu lagi. turun kok sempet teriak-teriak nggak? Juliana, I'm going down. Ada? Ada. Dia respon nggak? Nggak ada respon. Udah nggak ada respon karena posisinya di sana itu udah berkabut dan gelap. Saya tidak bisa melihat Juliana. Tapi saya sempat lihat tasnya yang di bawah. Oke, tasnya kamu lihat? Ya, saya Orangnya lihat kamu tasnya. nggak lihat lagi? Iya, karena posisi tas sama orang itu beda.
Oke, berarti pada saat kamu turun, kamu teriak-teriak, dia tidak merespon dan tidak Ya. ada suara sama sekali. Ya, tidak ada suara sama sekali. Apa yang kamu rasakan saat itu? Panik lagi. Saya kira kan tamu itu udah meninggal di sana kan. Dia sempat bergerak, udah bergeser tempat. Nah, berarti masih hidup Ya, ya? masih hidup. Tapi jarak dengan bibir tebing itu udah sekitar 10 meteran. Dia bergerak, Si Juliana itu bergerak mungkin karena kepanikan dia. mencari jalan lah. Ya, mencari jalan untuk naik lah gitu. Oke. Tapi karena di sana pasir, jadi di saat dia mau mencoba jalan naik ke atas, tapi malah makin ke bawah. Ya udah, kamu naik lagi nih Ya, saya berarti. naik lagi. Kamu nunggu di situ. Saya nunggu di sana. Oke, apa yang datang kemudian akhirnya? Tim SAR gabungan yang dari Lombok Timur. Mereka itu nyampe sekitar. Itu yang 6 orang lain yang paketan itu kemana? Mereka melanjutkan perjalanan yang lain, grup yang lain gitu. Karena dia nggak mau nunggu terlalu lama ya? Ya, nggak mau nunggu terlalu lama. Cuma kan sekarang kamu kan panggil polisi ya kan? Ya, setelah kejadian itu saya itu di sana cuma 2 hari. Di hari di mana tempat Julian itu jatuh dan hari kedua. Saya berpikir ternyata dia masih bisa selamat kayak gitu kan. Saya berpikir karena dia itu masih hidup. Dan harapan kamu masih bisa ketemu. Ya, dan saya bisa sempat minta maaf juga lah, bisa sempat mengatakan kata maaf saya ke dia lah gitu. Kamu pengen ketemu nggak sama keluarganya? Udah saya ketemu sama keluarganya. Bapaknya sama saudara lakinya sama kedutaan Brazil memberi informasi tentang Juliana ini jatuh menggunakan kronologi. Dan saya udah minta maaf juga kepada mereka. Kan gimana responnya ke kamu waktu itu? Mereka marah dan mereka sempat bilang, kamu telah membunuh anak saya, kamu telah membunuh. Saya diam aja dan saya cuma menceritakan kronologinya aja. Dan saya minta maaf di sana sama keluarganya. Ya, saya bakal menerima konsekuensinya seperti apa yang saya ikhlas lah. Sebisa saya mungkin untuk menyelamatkan si Juliana. Tapi sayangnya Tuhan berkehendak lain. Dan oleh karena itu saya meminta maaf kepada keluarga besar Juliana dan juga rakyat Brazil atas kegagalan saya. Dan juga untuk warga Indonesia, saya juga minta maaf atas kejadian ini.